Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan luar biasa. Hari ini kita akan belajar kimia dengan tema hidrolisis garam yang pastinya ini untuk kelas 11 ya. Masih bersama Ibu Wiwin Winarsi. Kita akan belajar tentang reaksi hidrolisis. Check it out. Pada materi larutan asam dan basa yang kita pelajari sebelumnya, ada reaksi antara asam dan basa menghasilkan garam dan air. Reaksi menghasilkan garam ini disebut dengan reaksi penggaraman dan menghasilkan air juga yang bersifat netral. Maka reaksi ini juga dapat disebut sebagai reaksi penetralan. Lalu, apakah semua garam bersifat netral? Dan apa yang akan terjadi jika kita melarutkan garam ke dalam air? Itu akan kita bahas bersama pada sifat-sifat larutan garam. Asam dan basa bereaksi menghasilkan garam dan air. Tidak semua garam yang dihasilkan dari reaksi asam dan basa bersifat netral atau memiliki pH sama dengan 7. Dan sifat larutan garam ditentukan oleh sifat asam dan sifat basa pembentuknya. Sifat larutan garam dapat kita pelajari pada tabel berikut. Basa kuat bereaksi dengan asam kuat menghasilkan garam yang bersifat netral dengan pH sama dengan 7. Contohnya adalah garam NaCl yang berasal atau terbentuk dari basa kuat NaOH dan asam kuat HCl. Contoh lainnya adalah garam KNO3 yang terbentuk dari basa kuat KOH dan asam kuat HNO3. Basa lemah dan asam kuat bereaksi menghasilkan larutan garam yang bersifat asam atau memiliki pH kurang dari 7. Contohnya adalah garam NH4Cl yang terbentuk dari basa lemah NH4OH dan asam kuat HCl, serta garam AlCl3 yang terbentuk dari basa lemah AlOH3 dan asam kuat HCl. Lalu berikutnya adalah basa kuat bereaksi dengan asam lemah membentuk garam yang bersifat basa atau memiliki pH lebih dari 7. Contohnya adalah garam KCN yang terbentuk dari basa kuat KOH dan asam lemah HCN. Contoh lainnya adalah garam CH3COONA yang terbentuk dari basa kuat NaOH dan asam lemah CH3COOH. Sifat garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah bergantung pada nilai Ka asam lemah dan nilai Kb basa lemah pembentuknya. Untuk nilai Ka lebih dari nilai Kb, maka garam yang terbentuk bersifat asam atau memiliki pH kurang dari 7. Jika nilai Ka-nya kurang dari nilai Kb atau Kb-nya yang lebih besar, maka garam yang terbentuk bersifat basa. Dan jika nilai Ka sama dengan nilai Kb, maka garam yang terbentuk bersifat netral. Hanya ion-ion yang berasal dari asam lemah dan basa lemah saja yang dapat dihidrolisis dengan air. Untuk ion-ion yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak dapat dihidrolisis. Ingat, hanya ion-ion yang berasal dari asam lemah dan basa lemah saja yang dapat dihidrolisis, sedangkan ion-ion yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak dapat dihidrolisis. Berdasarkan reaksi hidrolisis yang terjadi, garam dibagi menjadi garam terhidrolisis total atau sempurna, garam terhidrolisis sebagian atau parsial, dan garam yang tidak terhidrolisis. Ketiganya ini akan kita bahas dalam reaksi hidrolisis. Hayuk kita pelajari satu persatu. Yang pertama, garam terhidrolisis total terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Contoh garamnya adalah garam NH4CN yang terbentuk dari asam lemah HCN dan basa lemah NH4OH. Kita dapat memperoleh NH4CN dengan cara kalian cari ion selain H+ dari asam dan OH- dari basa.
Selain H+, kita ada Cn-. Selain OH- kita ada NH4. Cn- dengan NH4+ bereaksi membentuk NH4Cn. Sedangkan sisanya yaitu H+ dan OH- akan terbentuk H2O. Reaksi ionisasi garam dalam air, NH4Cn terurai menjadi NH4+ dan Cn-. NH4+ dari basa lemah dan Cn- dari asam lemah. Karena kedua komponennya lemah, maka keduanya dapat terhidrolisis. Reaksi hidrolisisnya dapat kalian lihat. Cn- terhidrolisis menghasilkan HCN dan OH-. NH4+ terhidrolisis menghasilkan NH4OH dan H+. Karena keduanya menghasilkan OH- dan H+, maka dapat disimpulkan bahwa mereka terhidrolisis total. Garam terhidrolisis parsial terbentuk dari asam kuat dan basa lemah serta asam lemah dan basa kuat. Sekarang kita bahas yang dari asam kuat dan basa lemah ya. Contoh garamnya adalah NH4Cl. Reaksi pembentukan garamnya adalah HCl dari asam kuat dan NH4OH dari basa lemah. Cl- dari asam kuat bereaksi dengan NH4+ dari basa lemah membentuk garam dengan rumus NH4Cl. Sedangkan H+ dan OH- akan bereaksi membentuk H2O. Reaksi ionisasi garamnya adalah NH4Cl terurai menjadi NH4+ dan Cl-. NH4+ dari basa lemah, Cl- dari asam kuat. Ingat, yang dapat terhidrolisis adalah komponen yang lemah, yaitu NH4+ dari basa lemah. Reaksi hidrolisisnya adalah NH4+ terhidrolisis atau bereaksi dengan air menghasilkan NH4OH dan H+. Sedangkan ion Cl- dari asam kuat tidak dapat terhidrolisis. Karena reaksi hidrolisisnya menghasilkan H+ dan H+ ini merupakan penanda sifat asam, maka garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah bersifat asam. Next. Garam terhidrolisis parsial berikutnya terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Contohnya CH3COONa yang terbentuk dari asam lemah CH3COOH dan basa kuat NaOH. Ion CH3COO- dari asam lemah bereaksi dengan ion Na+ dari basa kuat membentuk garam dengan rumus CH3COONa. Sisanya H+ dan OH- ya sudah pasti membentuk H2O lah ya. Reaksi ionisasi garamnya, nah garam ini terionisasi atau terurai menjadi Na+ dan CH3COO-. Na+ dari basa kuat dan CH3COO- dari asam lemah. Sudah pasti yang terhidrolisis adalah asam lemahnya. Nah, reaksi hidrolisisnya adalah CH3COO- terhidrolisis atau bereaksi dengan air menghasilkan CH3COOH dan OH-. Sedangkan ion Na+ tidak dapat terhidrolisis. Hasil dari reaksi hidrolisis menghasilkan OH- dan OH- merupakan penanda atau pembawa sifat basa, maka garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat bersifat basa. Lalu ada nih garam yang tidak terhidrolisis, terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Contohnya garam Na2SO4 yang terbentuk dari asam kuat H2SO4 dan basa kuat NaOH. Nah, kita ambil nih selain H+ dan OH-, kita gabungkan menjadi Na2SO4. Sudah pasti H+ dan OH- membentuk H2O. Nah, reaksi ionisasi garamnya Na2SO4 terurai menjadi Na+ dan SO4 2-. Karena dari komponen yang kuat dua-duanya, maka keduanya tidak dapat dihidrolisis. Karena tidak dapat dihidrolisis keduanya, dan garam ini terbentuk dari asam kuat dan basa kuat,
maka garamnya bersifat netral. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini, dan quotes hari ini adalah kesuksesan seseorang berbanding lurus dengan kemauannya untuk belajar, bangkit, dan mencoba. Jadi, jangan pernah berhenti dan jangan pernah lelah untuk belajar, bangkit, dan mencoba hal baru yang sudah pasti harus positif. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada pelajaran kimia berikutnya.